Squid Game adalah sebuah film serial Netflix yang menceritakan kisah sekumpulan orang yang memiliki masalah keuangan akut. Mereka bermain dalam rangkaian permainan anak-anak dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Pemenang akan dapat membawa pulang uang senilai 45,6 miliar won Korea, setara dengan 551,3 miliar rupiah. Diakui atau tidak, Squid Game merepresentasikan dinamika dunia persaingan bisnis yang ada pada saat ini. Nah, dalam video ini kita akan gunakan game theory untuk membedah strategi dan psikologi perilaku para tokoh dalam serial Squid Game. Tujuannya untuk memahami logika bawah sadar perilaku persaingan bisnis. Juga untuk menarik pembelajaran, serta membantu Anda menentukan langkah terbaik untuk dapat keluar sebagai pemenang dalam bisnis yang Anda jalankan. Mengatakan bahwa Squid Game merepresentasikan permainan bisnis dalam dunia nyata itu seperti terdengar berlebihan ya. Tapi sebenarnya nggak juga. Permainan anak-anak yang dimainkan dalam Squid Game seperti lampu merah, lampu hijau, tarik tambang, dan kelereng menuntut pertimbangan strategis yang kompleks. Belum lagi bicara proses psikologis yang terjadi dalam setiap permainan yang mempertaruhkan nyawa itu. Inilah hal-hal yang dieksplorasi dalam serial Squid Game dan seperti itulah kenyataannya yang terjadi di dalam dunia bisnis. Sebagai ilustrasi, misalnya Anda dagang bakso. Mestinya kan simple ya. Tapi ternyata nggak juga. Anda harus memutuskan berapa harga jual yang pas, yang marginnya lumayan tapi cukup bisa bersaing. Di mana harus mangkal? Di tempat yang ramai tapi sudah banyak pesaing atau di tempat yang lebih sepi tapi nggak ada pesaing? Berapa banyak bahan baku yang Anda harus beli dan kemudian produksi? Kalau misalnya produksi Anda banyak tapi ternyata pasarnya sepi, kan Anda akan rugi. Tapi jika Anda produksi sedikit, tapi ternyata pasarnya ramai, Anda juga akan rugi karena kehilangan kesempatan untuk membuat keuntungan yang lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat dari aspek psikologis. Seluruh pemain Squid Game ikut bermain secara sukarela. Memang awalnya mereka coba-coba ya, dan kemudian nyesel dan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bermain dan pulang. Tapi kan pada akhirnya mereka kembali bermain lagi. Nah, pengusaha juga begitu. Banyak yang coba-coba di awal, kemudian kapok dan akhirnya menyatakan ingin berhenti. Tapi banyak juga dari mereka yang kemudian memutuskan untuk kembali jadi pengusaha, walaupun tahu resikonya. Iming-iming menjadi kaya raya membuat mereka bersedia menanggung resiko kegagalan yang fatal. Kalau dalam Squid Game, resiko itu adalah kematian. Dalam dunia usaha, ya analoginya kurang lebih juga gitu deh. Dunia usaha itu selalu penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kawan bisa jadi lawan. Sekarang mari kita gunakan game theory untuk membedah situasi tersebut. Game theory adalah cabang ilmu matematika yang mengkaji interaksi pelaku ekonomi, di mana hasil interaksi yang diperoleh bergantung pada kepentingan dari masing-masing pelaku. Game theory awalnya dikembangkan oleh matematikawan Amerika kelahiran Hungaria, John von Neumann, dan koleganya Oscar Morgenstern untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi. Dalam buku mereka, The Theory of Games and Economic Behavior yang diterbitkan tahun 1944, keduanya menegaskan bahwa matematika yang dikembangkan untuk ilmu fisika merupakan model yang buruk untuk ekonomi. Ilmu fisika menurut mereka mengamati benda mati yang nggak punya kepentingan, sementara perilaku ekonomi manusia penuh dengan kepentingan. Mereka mengamati bahwa ekonomi sangat mirip dengan permainan, di mana para pemain saling mengantisipasi gerakan pemain lain. Dan oleh karena itu membutuhkan jenis matematika baru, yang mereka sebut dengan game theory. Game theory memiliki banyak konsep di dalamnya. Salah satu yang paling mendasar dan sudah sangat dikenal adalah konsep zero-sum game, yang mewakili sebuah situasi di mana nilai keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak sama dengan nilai kerugian yang dialami oleh pihak lain. Dengan kata lain, perubahan bersih dalam kekayaan atau manfaat yang diperoleh adalah nol, zero. Dalam permainan poker, para pemain mempertaruhkan uang yang sama sehingga terkumpullah sejumlah uang. Nah, uang yang diperoleh oleh sang pemenang itu kan merupakan uang yang pemain lain kehilangan. Dalam Squid Game, setiap kali ada pemain yang kalah, maka para pemain yang menang berkesempatan mendapatkan uang yang lebih banyak. Semakin banyak pemain yang gagal, semakin banyak juga uang yang akan didapat oleh si calon pemenang. Premis dasar dari zero-sum game adalah total potensi pendapatan yang bisa diperoleh dari permainan itu sudah fix, berapapun jumlah pemainnya. Maka semakin banyak pemain, semakin sedikit yang akan didapat oleh setiap pemain. Maka dari itu, para pemain harus bersaing, menjatuhkan lawan agar dia bisa dapat porsi pendapatan yang lebih besar.
Oleh sebab itu, dalam bisnis, keputusan pertama yang kita perlu ambil adalah memutuskan mau masuk ke dalam arena permainan yang mana. Nah, arena permainan yang saya maksud di sini adalah industri. Setiap industri memiliki jumlah uang yang bisa dimainkan berbeda-beda. Menurut Yahoo Finance, industri telekomunikasi memiliki nilai pasar 1,7 triliun US dollar. Sementara industri makanan nilainya 5 triliun US dollar. Industri e-commerce 9 triliun US dollar. Industri finansial nilainya 22,5 triliun US dollar. Selain nilai uang yang bisa dimainkan, pebisnis juga perlu menaksir berapa banyak pemain yang sudah ada dalam permainan itu. Siapa mereka dan seberapa mudah pemain lain bisa masuk. Memilih arena permainan yang tepat akan menentukan peluang keberhasilan dari bisnis Anda. Namun tentu saja ya, bisnis itu jelas lebih dari sekedar memilih arena bermain. Anda juga harus pandai dalam memainkannya. Nah, disinilah segala sesuatunya menjadi semakin kompleks. Dan game theory dapat membantu Anda untuk memahaminya. Dalam permainan bisnis, keputusan dari satu pemain serta aksi yang mengikutinya akan berdampak pada pemain lainnya. Dengan kata lain, nasib dari para pemain saling bergantung pada keputusan-keputusan yang mereka buat dalam permainan. Maka sebelum Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu, Anda harus mempertimbangkan bagaimana pemain lain akan merespon aksi Anda itu. Dan sejauh mana respon mereka itu akan menguntungkan atau justru malah berpotensi merugikan Anda. Dalam permainan catur misalnya, sebelum Anda menggerakkan buah catur, Anda harus mengantisipasi langkah berikutnya dari lawan bermain Anda. Harapannya, langkah-langkah yang terjadi berikutnya akan mendudukkan Anda pada posisi yang menguntungkan. Seorang Grandmaster catur dunia itu mampu memprediksi ke depan hingga 30 langkah dari lawannya. Sayangnya, dunia bisnis nggak seperti permainan catur yang setiap pemain bisa melihat kondisi permainan secara sempurna sepanjang waktu. Dunia bisnis itu samar-samar, banyak nggak jelasnya. Salah satu konsep yang ada dalam game theory yang lebih tepat merepresentasikan permainan bisnis itu disebut dengan prisoner's dilemma yang dirumuskan oleh matematikawan bernama Albert W. Tucker. Sesuai dengan namanya, permainan ini dimainkan oleh dua orang tahanan. Dan begini bentuk permainannya. Ada dua tahanan, A dan B, diduga melakukan perampokan bersama-sama. Mereka kemudian diisolasi dan didesak untuk mengaku. Masing-masing tahanan hanya peduli dengan dirinya sendiri. Mereka ingin mendapatkan hukuman penjara sesingkat mungkin. Masing-masing harus memutuskan apakah akan mengaku atau tidak, tanpa mengetahui keputusan dari tahanan yang satunya. Sebelum memutuskan, mereka diberitahu konsekuensi dari keputusannya. Pertama, jika keduanya mengaku, maka keduanya masuk penjara selama 5 tahun. Kedua, jika tidak ada yang mengaku, maka keduanya masuk penjara selama 1 tahun. Ketiga, jika yang satu mengaku, sementara yang lain tidak, maka yang mengaku akan dibebaskan. Sementara yang tidak mengaku akan dipenjara selama 20 tahun. Secara logika, pilihan yang kedua, di mana keduanya tidak mengaku, akan memberikan hasil optimal untuk kedua tahanan, di mana keduanya hanya dipenjara selama 1 tahun. Inilah yang disebut dengan Nash Equilibrium dalam game theory. Namun demikian, setiap tahanan kan memikirkan dirinya sendiri. Mereka ingin bebas. Maka pilihan yang terbaik untuknya adalah pilihan yang ketiga. Lagi pula, apa yang menjamin bahwa tahanan yang satunya itu nggak akan mengaku? Jika ternyata dia ngaku, sementara aku tidak mengaku, maka dia akan untung, aku buntung. Dia bebas, aku dipenjara 20 tahun. Karena itulah, maka kedua tahanan ini berpeluang memilih untuk mengaku yang berujung pada hasil yang justru tidak optimal, yaitu masing-masingnya dipenjara selama 5 tahun. Dalam bisnis, ini kerap kali terjadi. Misalnya, ada dua pemilik toko yang menjual produk yang sama. Masing-masing ingin meningkatkan keuntungannya. Setiap pemilik toko tahu bahwa jika dia memiliki harga yang lebih rendah dari pesaingnya, maka dia akan menarik pelanggan dari saingannya itu. Dengan begitu, keuntungannya pun akan meningkat. Nah, karena itulah kemudian masing-masing akhirnya memutuskan untuk menurunkan harganya. Hingga kemudian keduanya pun terjebak pada perang harga. Hasilnya, kedua pemilik toko itu justru mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Semoga saat ini teman-teman sudah mulai kebayang ya bagaimana game theory berhubungan dengan Squid Game dan mampu menjelaskan perilaku ekonomi para pelaku bisnis. Tunggu dulu. Prisoner Dilemma itu kan cuma 2 pemain. Sementara permainan bisnis itu pemainnya bisa banyak sekali. Selain itu, kalau bicara kenyataan, sebenarnya para pemain bisnis itu kan bisa saling berkomunikasi satu sama lain kan. Nggak seperti tahanan tadi yang diisolasi secara terpisah. Oke. Yuk kita lihat satu permainan lain di game teori yang pemainnya banyak dan dilakukan dengan lebih terbuka. Sekarang Anda bayangkan ada 3 pemain, A, B, dan C. Sebenarnya pemainnya bisa lebih dari 3 sih. Saya gunakan 3 pemain supaya lebih gampang nanti menjelaskan dan juga memahaminya ya. Tapi berapapun jumlah pemainnya, kompleksitas pilihannya tetap sama. Dan hasilnya biasanya juga akan sama. Nah, ketiga pemain terletak di sudut segitiga sama sisi. Mereka terlibat dalam truel, yaitu duel yang melibatkan 3 orang.
Setiap pemain memiliki senjata dengan satu peluru. Asumsikan bahwa setiap pemain mampu menembak dengan sempurna dan dapat membunuh satu pemain lain kapan saja. Tidak ada urutan pemain, tapi penembakan hanya bisa terjadi secara berurutan. Setelah satu menembak, baru pemain lain bisa menembak. Mereka nggak bisa menembak pada waktu yang sama. Akibatnya, jika sebuah peluru ditembakkan, hasilnya diketahui oleh semua pemain sebelum peluru kedua ditembakkan. Urutan prioritas hasil akhir permainan yang diharapkan oleh setiap pemain adalah sebagai berikut. Pertama, dia selamat sendirian. Kedua, selamat dengan satu lawan. Ketiga, selamat dengan kedua lawan. Keempat, tidak selamat tanpa lawan yang hidup. Kelima, tidak selamat dengan satu lawan yang hidup. Dan keenam, nggak selamat dengan kedua lawannya hidup. Selamat sendirian adalah hasil yang paling ideal bagi si pemain. Sementara mati sendirian adalah hasil yang terburuk. Nah, menurut Anda, apakah ada yang menembak? Jika ada, siapa? Dan dia menembak siapa? Tidak sulit sebenarnya ya untuk melihat bahwa hasil akhir yang ketiga di mana tidak ada yang menembak adalah pilihan dengan hasil yang optimal bagi semua pemain. Meskipun bukan hasil urutan pertama seperti yang diharapkan oleh setiap pemain. Kenapa begitu? Karena pilihan lainnya akan selalu berdampak lebih buruk. Misalnya, A memutuskan untuk menembak B, mengharapkan hasil yang kedua, di mana dia dan C bertahan. Sekarang lihat, dalam situasi seperti itu, C kan berkesempatan untuk menembak A yang sudah kehabisan peluru. Sehingga akhirnya meninggalkan dirinya sebagai satu-satunya yang selamat. C akan mendapatkan hasil yang pertama, hasil yang ideal. Nah, jika ini yang akan terjadi, maka A justru akan mendapatkan hasil yang tidak diinginkan, yaitu hasil urutan kelima. Jadi secara logis, A sebaiknya tidak menembak duluan. Logika yang sama juga berlaku untuk semua pemain lainnya. Dengan begitu kan hasil ketiga di mana semuanya selamat akan diperoleh. Namun pertanyaannya adalah, apakah pemain lain berpikir sama seperti Anda? Bagaimana jika mereka mau mengambil risiko itu? Bagaimana jika ia memutuskan untuk menembak Anda? Bagaimana jika kedua pemain lain berkoalisi untuk menembak Anda? Dan jika Anda harus menembak, siapa yang Anda akan tembak? Mana di antara keduanya yang Anda yakini tidak akan menembak Anda setelah Anda kehabisan peluru? Nah, Anda tentu aja bisa mencoba berkoalisi ya dengan pemain lain untuk menembak pemain ketiga dan sepakat untuk tidak saling menembak. Tapi siapa yang akan menembak pemain ketiga itu? Jika Anda yang menembak, apa yang menjamin pemain kedua tidak akan menembak Anda ketika Anda kehabisan peluru? Pemikiran yang sama juga dimiliki oleh rekan koalisi Anda. Maka dari itu, untuk memastikan agar tidak ada yang menembak, maka semua pemain perlu membuat kesepakatan bersama. Inilah yang menjelaskan mengapa saat ini dibentuk perkumpulan atau asosiasi industri, seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, GAIKINDO, atau Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, GP Farmasi. Kalau jumlah pemainnya sedikit, membuat kesepakatan seperti itu dan menegakkan kesepakatannya sih relatif mudah ya. Seperti misalnya negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC dapat sepakat untuk menentukan jumlah produksi dan menjaga harga jual. Namun jika pemainnya sangat banyak dan sulit untuk dikontrol, misalnya di industri consumer products, makanan, atau fashion, maka koalisi ideal semacam itu sangat sulit untuk diwujudkan. Akhirnya kompetisi tidak bisa dihindari. Setiap lautan persaingan akan berakhir menjadi lautan merah yang penuh dengan darah. Seperti yang kita lihat dalam film serial Squid Game. Nah, inilah realita persaingan bisnis saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjebak pada persaingan yang berdarah-darah itu? Ada 3 cara yang bisa Anda lakukan. Pertama, menjauhlah dari persaingan. Ciptakan lautan biru Anda. Ini adalah nasihat yang dikampanyekan Profesor Chan Kim dan Rene Mauborgne sejak tahun 2004 dalam buku mereka berjudul Blue Ocean Strategy. Caranya gimana? Identifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi titik persaingan para pemain di industri Anda. Kemudian, ciptakan produk atau layanan yang sama sekali berbeda dari mereka, agar dapat masuk membentuk pasar baru yang di sana belum ada pesaingnya. Itulah lautan biru Anda. Cara yang kedua, ubah permainannya menjadi infinite games. Squid Games, sama seperti banyak permainan lainnya, adalah finite games. Tujuannya adalah mengalahkan lawan dalam waktu dan aturan yang sudah ditentukan. Simon Sinek dalam bukunya mengajak kita untuk bermain infinite games. Permainan yang tidak dibatasi secara waktu, di mana satu-satunya yang perlu kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Tujuan dari sebuah infinite games adalah advancement atau pertumbuhan diri, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kedua cara di atas dapat membantu Anda terhindar dari persaingan berdarah-darah dalam bisnis. Namun tentu saja masing-masingnya ada keterbatasan. Pertama, menemukan lautan biru bukan hal yang mudah. Bahkan seorang ahli strategi pun masih harus trial and error. Dan jikapun kita sudah menemukan sebuah lautan biru, nggak akan lama sebelum pemain-pemain lain masuk dan mengubah lautan biru kita menjadi lautan merah darah. Sementara yang kedua, gagasan bisnis sebagai infinite games merupakan konsep yang indah, namun kurang praktikal menurut saya.
Secara mindset jelas itu sangat bagus ya. Namun dalam dunia di mana pemegang saham terus menuntut keuntungan jangka pendek, gagasan itu terasa sangat jauh. Itu sebabnya saya lebih suka dengan cara yang ketiga, yaitu abaikan persaingan seluruhnya. Cukup fokus pada pelanggan saja. Anda nggak perlu berupaya mengalahkan siapapun. Cukup memenangkan hati pelanggan Anda. Lagi pula, kenapa harus repot-repot keluarkan energi untuk pesaing? Bukankah pendapatan perusahaan Anda itu datangnya dari pelanggan? Pesaing itu hanya distraction aja, pengecoh. Ngasih duit enggak, bikin pikiran iya. Maka kerahkan seluruh sumber daya dan upaya Anda untuk menghadirkan lompatan nilai yang paling tinggi untuk pelanggan Anda. Pesaing nggak usah digubris sama sekali. Abaikan. Jangan mau diajak bersaing dalam permainan berdarah mereka. Tantangan dari cara ketiga ini adalah yang namanya pelanggan itu moving target, target yang bergerak. Nggak statis. Keinginannya berubah-ubah, kebutuhannya berevolusi. Bahkan seringkali mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka inginkan. Maka kita pun harus sangat hebat dalam memahami mereka, mampu mengantisipasi pergerakan mereka, kemudian dengan cepat merespon segala kebutuhan mereka. Semua itu jelas nggak mudah, tapi bagi saya itu lebih baik daripada harus ikut bermain Squid Game yang berdarah-darah. Cara manapun yang Anda pilih, kini Anda tahu bahwa Anda tidak harus memainkan permainan persaingan yang ada dalam industri Anda. Persaingan itu hanyalah ilusi, pengecoh yang menjauhkan Anda dari tugas Anda yang sebenarnya, yaitu memenangkan hati pelanggan Anda. Jadi, jika suatu saat nanti ada orang yang mengundang Anda untuk ikut dalam permainan itu, tolak aja. Biarkan pemain lain yang memainkannya. Sementara Anda, nikmati waktu bermesra-mesraan dengan pelanggan Anda. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.